Selamat datang dalam pembelajaran fisika dengan materi usaha dan energi. Jumpa kali ini dengan kami akan menyajikan kepada Ananda semuanya bagian yang pertama dari usaha dan energi, yaitu adalah usaha. Adapun kompetensi yang ingin kami sampaikan kepada Ananda semuanya, 3.4 kompetensi dasar menganalisa hubungan usaha, energi, dan daya, dan efisiensinya. Sementara indikator yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dari usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisa kejadian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dari dua indikator inilah yang akan nanti kita kupas dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjut kepada materi, baiklah kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Wow, apakah yang dilakukan oleh orang tadi terhadap beban yang ada? Kayaknya dia berusaha mengangkat daripada beban itu untuk menaikkan ke dalam sebuah truk. Berusaha berarti adalah ada usahanya. Nah, kenapa ada usahanya? Karena ada keinginannya. Nah, apa itu usaha? Apa yang maksud dengan usaha? Ada yang tahu? Usaha adalah hasil kali antara gaya konstan F dengan perpindahan. Jadi, usaha itu adalah jika kita kalikan gaya daripada seseorang tadi dengan menggunakan mobil pengangkat barang, sehingga bebannya berpindah dari bawah menuju ke atas. Sehingga dirumuskanlah W sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S. Sekiranya bebannya diangkatnya bukan lurus atau tegak lurus, maka bebannya apabila seandainya membentuk sudut tertentu, maka kita akan menggunakan cos. Cos itu adalah sudut daripada kemiringan antara F gaya terhadap S jarak yang ditempuhnya, di mana F adalah gaya, S adalah perpindahan daripada yang benda yang dilakukan, kemudian delta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Satuan daripada usaha itu biasanya disebut adalah joule atau newton kali meter. Nah, yang ini adalah untuk yang bidang yang datar. Ini bidang yang datar, kita pakai rumusnya. Ini datar. Sementara yang rumus yang ini kita gunakan adalah untuk bidang yang tidak datar. Bidang yang tidak datar berarti ada bidangnya miring atau gaya yang bekerjanya ini pada bidang atau pada titik S. Ini titik S-nya membentuk sudut tertentu. Ya, sudutnya adalah ini. Sudutnya theta, maka kita gunakan rumusnya adalah rumus yang ini. Anak kami yang berbahagia,
Jika kita melihat pada sebuah contoh soal berikut ini, usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 50 Newton sewaktu menarik beban seperti gambar pada di bawah ini pada sudut 45 derajat sejauh daripada 10 meter adalah berapa? Berapa joule kah? Nah, kita lihat. Ini ada seorang berusaha menarik daripada beban dengan gaya F-nya membentuk sudut. Sudut yang dibentuknya tentu artinya lebih kurang 45 derajat. Sudutnya yang mana? Ini adalah sudutnya. Sudutnya 45 derajat. Nah, jauh perpindahan beban yang diangkatnya itu adalah S. Ini jauhnya lebih kurang 10 meter. 10 meter. Nah, karena ini gaya bekerja terhadap S, terhadap perpindahan, membentuk sudut tertentu, sudutnya ini 45 derajat, maka kita menggunakan rumus yang ini. Rumusnya menjadi adalah W sama dengan F cos theta kalikan dengan S. Oke. Berapa jawabannya? A 100 kah? B 150 akar 2, C 200 akar 2, D 250 akar 2, atau E 500. Mau tahu jawabannya? Yang kita ketahui, gayanya adalah 50 Newton, jauh perpindahannya 10 meter, sudutnya adalah 45 derajat. Berapa usahanya? Ditanya. Jawabnya adalah kita gunakan rumus yang tadinya. Rumus ini yang kita gunakan. W sama dengan F kali S. Jika kita ganti F ini dengan yang ini, S ganti dengan yang ini, deltanya kita cari sudutnya, maka kita peroleh 50 dikalikan 10 cos theta. Kita harus tahu cos daripada 45 derajat adalah berapa? Nah, cos dari 45 derajat menjadi setengah akar 2. Jadi 50 dikalikan 10 adalah 500. Ini bisa kita jabarkan 500. 50 kali dengan 10 adalah 500 dikalikan lagi titik setengah akar 2. Kenapa setengah akar 2? Setengah akar 2 ini adalah sudut daripada 45 derajat. Nah, setengah daripada 500 adalah 250. 250 dikalikan dengan akar 2 menjadi adalah 250 akar 2 joule. Nah, beginilah harus kita cari cara mencarinya jika seandainya Anda ketemu dengan soal yang seperti ini. Ingat, sudut istimewa Anda harus ingat. Sudut 30 derajat berapa? Kemudian sudut daripada 45 derajat itu berapa? Juga Anda harus ingat. Kemudian sudut istimewa yang ketiga adalah 60 derajat, itu adalah sudut berapa? Dan sudut yang terakhir yang istimewa adalah 90 derajat. Nah, kalau cosnya berapa nilainya? Cos 40, cos 45 itu berapa? Nah, ini Anda harus paham. Dan Anda harus ingat sudut-sudut istimewa ini dalam menghitung fisikanya. Tidak akan keliru nantinya. Soal selanjutnya, kita coba soal selanjutnya. Angkat beban. Seorang atlet angkat berat sedang mengangkat barbel dengan berat 710. Pada gambar B, ia mengangkat beban sejauh daripada 0,65 meter di atas dadanya. Ia menurunkannya dengan cara yang sama. Nah, beban dinaikkan dan diturunkan dengan kecepatan yang sama. Berapakah usaha yang dilakukannya? Nah, kita tahu dia mengangkat sejauh 0,65 meter. Gimana cara menjawabnya? A, jawabannya 450 joule. B, minus kebalikan dari 460 joule. C, 300 joule. D, minus 350 joule. E, 280 joule. Ayo, penyelesaiannya. Barbel diangkat, diturunkan dengan kecepatan yang sama. Ketika diangkat, kemudian diturunkan dengan kecepatan yang sama. Kita tahu bahwa gaya yang digunakannya adalah 710 Newton. Nah, tentu kita masuk ke dalam rumus. Ketika beban diangkat,
kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah tetap W sama dengan F cos theta kali dengan S. S adalah jaraknya. Oke, kita masukkan kepada rumus. F cos theta. F-nya adalah ini 710, cosnya 90 derajat karena dia tegak lurus, mengangkat barbelnya 90 derajat, berarti dikalikan lagi dengan 0,65 meter, hasilnya 710 dikalikan dengan 0,65 meter, hasilnya adalah 460. Oke, 710 Newton dikalikan dengan 1, inilah nilai 1, kemudian dikalikan dengan 0,65 meter, hasilnya adalah 460 Joule. Ini contoh yang kedua. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya, semoga bermanfaat, dan ketemu lagi di dalam materi selanjutnya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.